Sebelum memulai video ini, kita disclaimer dulu jika video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah kewarganegaraan. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Bangun Integritas. Tempat kita membahas isu-isu sosial yang membentuk karakter bangsa. Pada topik kali ini kita akan membahas yang sangat penting, yaitu pendidikan anti korupsi. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, korupsi juga mengenai moral dan budaya yang dimana sudah mengakar dalam kehidupan sosial kita. Mari kita dengar. Fenomena korupsi di Indonesia masih sangat sering kita dengar, mulai dari kasus di lembaga pemerintahan, kemudian di lembaga pendidikan, atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika seseorang mencoba mencari jalan pintas ataupun kita sering dengar sebagai suap, dan sebagai kita juga yang menormalisasikan hal seperti mencontek ataupun memanipulasi data. Nah, hal-hal tersebut merupakan contoh kecil dari perilaku tidak jujur yang dimana di masa depan akan menjadi korupsi. Menurut survei Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, yang dimana artinya masih banyak pekerjaan rumah dalam membangun budaya anti korupsi, terutama di bidang pendidikan. Masalah utama dalam pemberantasan korupsi bukan hanya lemahnya hukum, namun kurangnya kesadaran nilai integritas sejak dini. Banyak orang mulai memahami bahayanya korupsi ketika mereka sudah bekerja, padahal pendidikan karakter harus dimulai di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Itu sistem pendidikan kita di Indonesia hanya berdasarkan nilai akademik, bukan tanggung jawab moral. Akibatnya, siswa hanya pintar secara kognitif, namun belum tentu memiliki kejujuran dan tanggung jawab sosial yang kuat. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kebijakan pendidikan anti korupsi yang lebih konkret dan terintegritas. Beberapa alternatif juga dapat diterapkan. Yang pertama, integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah. Bukan hanya sebagai mata pelajaran khusus, tetapi melalui semua mata pelajaran seperti kejujuran dalam ujian, tanggung jawab dalam kerja kelompok, dan juga transparansi dalam keorganisasian siswa. Yang kedua, kita bisa dari pelatihan guru sebagai agen integritas agar pendidikan mampu menanamkan nilai-nilai moral dan bukan sekedar materi pelajaran. Untuk yang ketiga itu, kita ada kolaborasi dengan lembaga anti korupsi seperti KPK untuk membuat modul pembelajaran kreatif seperti permainan edukatif, film pendek, atau lomba debat bertema anti korupsi. Solusi nyata dari pendidikan anti korupsi dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelumnya, kita perlu mengetahui hal-hal dasar yang perlu kita terapkan untuk mengantisipasi korupsi, yaitu jujur, disiplin, adil, bertanggung jawab, dan peduli. Dan masih banyak lagi hal-hal dasar yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, kita dapat melakukan hal-hal sederhana, contohnya jujur dalam mengerjakan tugas, tidak mencontek, tidak mengambil keuntungan dengan cara curang, tidak mengambil hak orang lain, dan berani berkata tidak pada hal atau perilaku yang tidak etis. Sekolah dan universitas perlu menerapkan atau menciptakan budaya transparansi, misalnya terbuka dalam pengelolaan dana kegiatan atau pemilihan organisasi di sekolah, masyarakat, maupun kantor secara terbuka. Selain itu, media sosial bisa dijadikan sarana kampanye positif. Generasi muda bisa membuat konten kreatif tentang kejujuran, tanggung jawab, dan integritas untuk menyebarkan semangat anti korupsi. Teman-teman, pendidikan anti korupsi bukan sekedar wacana, tetapi sebuah gerakan. Dengan kita menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini, maka kita sedang menyiapkan masa depan bangsa yang bersih, adil, dan bermartabat.
Mari mulai dari diri kita sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang jujur. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bangun Integritas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jujur dan berintegritas.